Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita mulai saja kajian Al-Quran pada hari ini. Mari kita buka surat Luqman. Insyaallah mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 28. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, para ikhwan, akhwat, pendengar dan pemirsa radio dan televisi Silaturrahim yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam renungan pagi di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati kita seluas-luasnya untuk menerima hidayahnya, rahmatnya, dan cahayanya yang Allah subhanahu wa ta'ala pancarkan melalui ayat-ayat kitabnya. Semoga kita dapat mengamalkan apa-apa yang Allah ajarkan kepada kita dan membantu kita untuk membangun kehidupan kita, keluarga kita, bangsa kita, negara kita, sesuai dengan bimbingan tuntunan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya. Pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan renungan kita bersama surah Luqman, dimulai dari ayat 20 hingga ayat 28. Marilah sebelum kita mulai renungan kita awali dengan membaca Fatihatul Kitab Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw
أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Para ikhwan, akhwat, pendengar dan pemirsa yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sering membaca dan merenungkan Al-Quran, kita akan menjumpai bahwa sebahagian besar isi kitab suci Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang menerangkan kepada kita kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipenuhi dengan ayat-ayat kauniyah yang mengajak kita untuk merenung, mengajak kita untuk bertafakur, hingga mengantarkan kita kepada hakikat kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, yaitu Allah. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Dialah yang telah menciptakan langit bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Dia pula yang menempatkan kita di atas muka bumi sebagai khalifahnya yang menerima amanat yang begitu besar. Dan Allah juga yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya atas kita semua. Tidak ada satupun tanda atau bukti adanya selain Allah. Dan tidak ada satupun tanda atau bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa selain Allah ikut menciptakan sebahagian dari bumi ini atau sebahagian dari langit. Begitu pula berbagai macam kebutuhan makhluk hidup yang terdapat di atas permukaan bumi ini. Semuanya berasal dari Allah.
bergantung kepada Allah dan kembali kepada Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah awal dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Dan dia pula tempat kembalinya segala sesuatu. Dia akhir dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berakhir. Dia zat yang maha suci, yang maha agung, yang tidak menempati ruang dan masa. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu yang menjadi tandingannya. Dialah Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan Allah juga menerangkan dalam ayat-ayat kitabnya bahwa Allah menempatkan kita di atas muka bumi ini. Dimulai dari kakek dan nenek kita, kemudian anak keturunan yang berkembang dia di atas permukaan bumi. Allah tempatkan kita bukan tanpa tujuan, bukan untuk bermain-main, tapi Allah ciptakan kita dan ciptakan langit dan bumi ini dan apa yang terdapat di antara keduanya dengan tujuan yang hak. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah secara sia-sia tanpa tujuan. Masing-masing ada peran yang Allah telah tetapkan bagi dirinya. Di samping peran yang Allah tetapkan bagi dirinya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga kaitkan antara makhluk tersebut dengan makhluk yang lain yang menunjukkan akan kesatuan alam. Dan seluruh isinya yang menggambarkan kepada kita akan keesaan Allah, yang menuntut dari kita untuk menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, yang membuat kita senantiasa merasakan akan pengawasannya terhadap diri kita, baik yang lahir dan tersembunyi, yang akan mendorong kita untuk mengerjakan amalan-amalan yang saleh, yang menjaga amanat Allah yang ada pada diri kita, pada keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan seluruh amanat yang berada di atas tangan dan pundak kita semua. Dan amal-amal ini merupakan buah dari keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita akan keesaannya, kekuasaannya, kebijaksanaannya yang dibuktikan oleh seluruh makhluk yang terdapat di alam raya ini. Oleh karena itu iman merupakan basis dari kehidupan umat manusia yang mengabdi, taat dan tunduk kepada Allah. Dia merupakan basis ideologi bagi kehidupan mereka. Iman merupakan landasan hidup mereka. Iman merupakan pengontrol yang akan selalu mengontrol diri mereka. Iman yang akan menjadi pendorong bagi mereka untuk mengerjakan amalan-amalan saleh yang diridhai oleh penciptanya. Kata amal saleh ini menunjukkan seluruh amal kebajikan, kebaikan yang akan dapat memelihara kehidupannya dan juga memelihara manusia di sekitarnya, memelihara juga kehidupan yang terdapat di sekelilingnya. Oleh karena itu, merusak sesuatu di atas muka bumi ini akan mengundang kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengadili kita hingga Allah mengingatkan kita melalui lisan Syuaib, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara segala sesuatu dalam keadaan yang penuh kebaikan dan keseimbangan. Jadi kata amal soleh mencakup seluruh amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang memelihara kehidupan kita, baik pribadi, masyarakat, berbangsa, bernegara, demikian pula mengatur hubungan antara kita dengan alam dan sekitarnya. Dikala kita beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi demi kebaikan kita, agar kita mempunyai fondasi kehidupan yang jelas, mempunyai juga hadirin sekalian sensitivitas adanya pengawasan dari Allah Sang Pencipta yang mengawasi,
yang memperhatikan dan mencatat amal kita, kemudian akan meminta pertanggungjawaban kita di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan politik kita, budaya kita tidak mungkin akan terbangun dalam keadaan saleh, baik, kecuali dengan basis keimanan tersebut kepada Allah yang selalu merasakan pengawasan Allah terhadap kita, dan keimanan kepada hari akhir yang menuntut pertanggungjawaban kita. Bila perkataan perbuatan kita lolos dari pengawasan manusia, tidak akan lolos dari catatan dua malaikat di kanan kiri kita dan pengadilan Allah di hari kemudian nanti. Fa'tabiru ya ulil albab, maka marilah kita mengambil pelajaran dari sini wahai orang yang berakal. Jadi sebahagian besar ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang keimanan, baik akan keesaan Allah, beriman kepada hari akhir, bukti-bukti akan kebenaran Al-Quran dan Rasulnya, semua dipaparkan dalam pemaparan yang amat indah, dengan argumentasi, bukti-bukti dan perumpamaan yang begitu banyak. Sedangkan ayat-ayat yang berbicara tentang hukum tidak terlalu banyak. Jumlah ayat-ayat hukum diperkirakan hanya sekitar 500 ayat. Begitu pula yang berbicara mengenai ritual, kebanyakannya ayat-ayat yang berbicara secara global, tidak terperinci. Rasul juga mengajarkan cara orang berwudu, sholat dengan sederhana, tidak bertele-tele. Lihat apa yang aku lakukan, tidak bertele-tele, tidak menyulitkan. Bahkan Nabi mengatakan, inna dina yusrun, agama ini mudah. Nabi selalu mengingatkan, basyiru wala tu'assiru, mudahkah? Basyiru wala tunaffiru, sebarkan kabar gembira, jangan kalian membuat orang takut. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan kalian gemar mempersulit manusia. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana panduan Al-Quran dan ayat-ayatnya dibandingkan dengan buku-buku fikih yang begitu banyak, yang penuh pertentangan dan perselisihan, bahkan kebanyakan yang menyulitkan umat, akhirnya karena perhatian mereka tertuju ke sana, ditambah lagi riwayat-riwayat yang begitu banyak yang diriwayatkan atas nama Nabi kita, yang kebanyakannya sulit untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya, telah memalingkan umat dari Al-Quran dan tujuannya, hingga akhirnya mereka terombang-ambing di tengah-tengah padang kebingungan, terombang-ambing di tengah-tengah kegelapan tanpa cahaya yang menerangi mereka. Padahal Al-Quran dengan tegas berfirman, qad anzalna ilaikum nuram wa anzalna ilaikum nuram mubina, kami telah menurunkan bagi kalian cahaya yang terang benderang yang memberikan penjelasan bagi segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Jadi para pendengar, para pemirsa, coba para pendengar pemirsa membaca Al-Quran, diresapi ayat-ayatnya, akan menemukan apa yang saya sampaikan tadi, yang menerangkan bahwa sebagian besar ayat-ayat Al-Quran mengajak kita untuk merenung, bertafakur, merenungkan kebesaran keagungan Allah melalui ayat-ayat yang terdapat di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika Allah menerangkan misi yang diemban oleh Rasulnya di tengah-tengah umat manusia, Allah menerangkan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus Rasulnya di tengah-tengah masyarakat yang primitif, yang tenggelam dalam kejahiliahan. Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah. Melalui Al-Quran, Rasul SAW mengajak mereka merenung, bertafakur, hingga mereka menemukan betapa bodohnya diri mereka selama ini yang telah menyembah berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka. Betapa bodohnya ketika mereka membiarkan diri mereka menerima berbagai macam doktrin-doktrin perbudakan yang disampaikan oleh para dukun-dukun mereka, para tokoh-tokoh agama mereka yang telah memperalat mereka, mengeksploitir mereka, telah membohongi mereka dengan berbagai macam kebohongan dan khurafat.
dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan di tengah-tengah mereka yang merupakan cahaya yang terang benderang, mereka menyadari akan kebodohan, kepicikan mereka selama ini. Oleh karena itu, bila kaum muslimin juga saat ini membaca Al-Quran, meresapinya, niscaya mereka akan menemukan bahwa mereka selama ini telah menyia-nyiakan nikmat karunia Allah yang begitu besar dalam kitabnya. Dan mereka juga akan menyadari bahwa selama ini mereka telah diperdayakan syaitan dan kaki tangan syaitan dari kalangan ulama-ulama su yang selama ini telah memperdayakan mereka dan mengeksploitir mereka, baik disadari oleh mereka ataupun tidak. Al-Quran merupakan cahaya yang akan menerangi hati mereka, membuka akal fikiran mereka. Dialah yang telah mengutus di tengah-tengah masyarakat yang primitif seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah. Setelah itu mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka dari berbagai macam khurafat, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang telah merusak kehidupan mereka, yang telah memecah belah masyarakat mereka, yang telah menjerumuskan mereka menuju kehidupan binatang buas yang kuat memakan yang lemah, yang kuat menindas yang lemah, yang berilmu mempermainkan mereka orang-orang yang awam yang tidak berdaya. Mensucikan mereka dari semua ini, dari kesyirikan, dari kebohongan, dari pengkhianatan, dari berbagai macam perbuatan-perbuatan aniaya. Hati yang diterangi oleh Allah akan berubah menjadi hati yang betul-betul cinta pada kebajikan, kebenaran, dan membenci keburukan serta kezaliman. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab agar mereka tidak terombang-ambing dalam kebingungan, agar mereka memiliki pedoman yang jelas. Allah turunkan Alkitab dan ajarkan kepada mereka. Wal hikmah, dan Allah anugerahkan mereka al-hikmah, kebijaksanaan yang mereka dapatkan dari mutiara-mutiara hikmah Al-Quran dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun pada masa sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ini merupakan misi Rasul, membacakan ayat-ayat Allah untuk mencerdaskan mereka, untuk menerangi kalbu mereka hingga hati mereka dapat disucikan, dibersihkan dari berbagai macam kotoran yang melekat kembali ke dalam fitrahnya. Kemudian mengajarkan mereka Alkitab dan hikmah. Lalu coba tanya kepada mereka-mereka yang berdakwah di tengah-tengah kita pada saat ini, apakah mereka melakukan apa yang dilakukan Rasul dengan membacakan ayat-ayat Allah? Apakah mereka melakukan apa yang diajarkan Rasul, mengajak umat untuk mensucikan jiwa mereka? Apakah mereka juga melakukan apa yang dilakukan Rasul, mengajarkan Alkitab dan hikmah? Yang terjadi justru kebalikannya. Kebanyakan dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama yang berdakwah di jalan Allah justru menjerumuskan umat ke dalam konflik, ke dalam pertentangan, perselisihan madhab, memalingkan mereka dari kitab Allah, mengotori hati dengan kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Jarak mereka dari kitab Allah semakin hari semakin jauh, apalagi di antara mereka terdapat orang-orang yang gemar mempropagandakan anti Al-Quran tanpa mereka sadari. Mereka melarang orang untuk berfikir, merenung. Mereka memerintahkan orang dalam memahami Al-Quran hanya dibatasi oleh pemahaman para salaf terdahulu, padahal tidak ada contoh dan perintah dari Allah. Malah yang ada kebalikannya, mengajak kita untuk merenungkan Al-Quran. Nah, pada ayat-ayat yang tadi kita baca dalam surah Luqman, kita jumpai bagaimana melalui tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, Allah mengajak kita untuk kembali kepadanya dan berserah diri serta mengerjakan amal-amal kebajikan. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kalian tidak melihat, tidak memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan bagi kalian apa yang terdapat di langit dan di bumi? Matahari, bulan, angin, udara, begitu pula butiran-butiran hujan yang Allah turunkan ke atas permukaan bumi. Demikian pula apa yang terdapat di bumi dari berbagai macam nikmat dan karunia.
wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan dia juga telah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya, baik yang lahir yang kalian dapat saksikan dengan indera kalian, wa batinah, maupun yang tersembunyi. Sebahagian kalian telah rasakan nikmat tersebut, sebahagian lagi kalian masih belum menyadari nikmat iman, hidayah yang Allah berikan hingga mengeluarkan kita dari manusia-manusia yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan bodoh dalam hidup ini. Berbagai macam nikmat yang tersembunyi karena kita tergolong dari orang-orang yang lalai, sibuk dengan hawa nafsu kita dan tuntutannya, hingga banyak nikmat-nikmat karunia Allah yang tidak kita perhatikan. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara sebahagian manusia, bahkan ini kebanyakan dari mereka, ada yang gemar mendebat, berbantah-bantahan tentang Allah tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk dan kitab yang memberikan penerangan. Kita tahu yang dinamakan ilmu adalah sesuatu yang telah terbukti kebenarannya, bukan yang masuk dalam kategori dugaan seperti hipotesa, teori, riwayat-riwayat yang dipertanyakan kebenaran yang diriwayatkan 1-2 orang, tapi ilmu hal yang telah terbukti kebenarannya. Wala hudan, tidak pula di atas petunjuk kebenaran. Kalau dia berdialog atas dasar petunjuk dan kebenaran, kita dapat terima. Tapi berdebat tanpa dasar ilmu, tanpa ada petunjuk, wala kitabim munir, begitu pula tanpa penerangan bimbingan dari kitab yang memberikan penerangan. Orang semacam ini, orang-orang yang memang hadirin sekalian sulit untuk menerima kebenaran, karena orang-orang ini akan berupaya untuk memutarbalikkan fakta demi mempertahankan hawa nafsunya dan kefanatikannya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan bila dibacakan kepada mereka, mari kita kembali kepada kitab Allah, jawaban yang selalu mereka pergunakan dan diulang-ulang dari mulai masa jahiliyah dulu hingga kini, diajak kembali kepada kitab Allah. Jawaban mereka, tidak, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapatkan sebagai warisan dari orang-orang tua dan leluhur kami. Banyak orang saat ini diajak kembali kepada kitab Allah, tidak, kita akan kembali kepada salaf. Kemudian kalau kita tanya, siapa yang kalian maksudkan dengan salaf? Bagaimana kalau salaf berbeda-beda di antara mereka satu dengan lainnya? Kepada siapa kita kembalikan? Padahal Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian berselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau mereka bukan kembali kepada kitab Allah, bukan mengembalikan salaf kepada kitab Allah, justru mengembalikan Al-Quran kepada salaf-salaf mereka untuk mempertahankan kefanatikan mereka, untuk mempertahankan kebutaan mereka. Kemudian mereka mengatakan, kamilah orang yang paling melek dan paling jelas dalam hidup ini. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita jumpai Al-Quran menerangkan kepada kita dalih dari kaum musyrikin ketika mereka diajak kembali kepada kitab Allah. Mereka mengatakan, kami hanya akan berpegang pada warisan leluhur kami. Oleh karena itu, bukan Al-Quran dihakimi dengan sahabat, bukan Al-Quran dihakimi dengan tabi'in, tapi mereka semua dihakimi dalam Al-Quran, dan Quran adalah cahaya yang memberikan penerangan penjelasan, bukan sesuatu yang membutuhkan cahaya dan penerangan yang menerangkan dirinya. Kehidupan Rasul yang begitu jelas bagi kita semua merupakan gambaran dari terapan Al-Quran. Antara Al-Quran dan Rasul seiring seirama,
Oleh karena itu, kalau kita menjumpai satu riwayat yang bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, kita yakin bahwa ini kebohongan yang mengatasnamakan Nabi kita, dan ini merupakan satu hal yang mesti kita jauhi, karena ini akan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah kalau kita bela dan pertahankan. Jadi jelas, dasar untuk membedakan di antara yang hak dan batil adalah ilmu, petunjuk, dan kitab yang memberikan penerangan dan penjelasan, bukan sebaliknya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Apakah mereka akan tetap ikut di belakang orang-orang tua mereka walaupun syaitan akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka sa'ir? Kalau bagi yang beriman akan mengatakan tidak, mereka tidak akan menerima sama sekali pegangan hidup semacam ini yang akan mengantarkan orang ke dalam kemurkaan Allah. Tapi orang-orang yang dibutakan dengan kefanatikan, apapun yang terjadi di hadapan mereka, apapun bukti yang dibawa ke hadapannya, dia akan mengatakan tidak. Kami akan pergi mengikuti apa yang dilakukan orang-orang tua kami. Kalau mereka ke neraka, kami akan masuk ke neraka bersama mereka. Ini ucapan yang keluar dari mulut mereka. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allah aqibatul umur. Tapi barang siapa yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan jiwanya, seluruh hidupnya, wajahnya menghadap ke hadapan Allah, kemudian dia mengisi kehidupannya dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan hanya kebaikan yang kembali kepada dirinya, tapi kembali juga kepada orang lain. Kalau kebaikan yang hanya terbatas pada diri, katakan hasan, rajulun hasan. Tapi kalau muhsin, menggambarkan orang tersebut di samping bersikap kebaikan untuk dirinya, dia juga berbuat kebaikan untuk setiap orang. Jadi begitu orang berserah diri kepada Allah, akan muncul dorongan dalam dirinya untuk mendorong dirinya berbuat kebajikan demi menggapai keridhaan Tuhannya. Tapi begitu hati dikuasai kesyirikan, maka kesyirikannya akan menyimpangkan dirinya dari Tuhannya, bahkan akan membuat dirinya mendahului keridhaan selain Allah dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tegas, siapa-siapa yang menyerahkan wajahnya, jiwa dan raganya secara tulus kepada Allah, dan dia mengerjakan amal-amal kebajikan yang bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya, bagi makhluk hidup, dia menjaga betul-betul kebaikannya, menjaga pula hadirin sekalian kebersihannya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang kepada pegangan yang kokoh dan kuat. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah segala sesuatu kembali. Nah, ini yang kita telah jelaskan pada renungan yang lalu, bahwasannya dalam perekonomian Islam, kehidupan sosial dalam Islam, kehidupan berbangsa, bernegara, berpolitik dalam Islam, bahkan kehidupan pribadi rumah tangga dalam Islam, untuk dapat meluruskannya, menjaga, memeliharanya penuh dengan keseimbangan, membutuhkan basis ideologi. Nah, basis ideologi kita adalah iman kepada Allah yang merasakan betul-betul pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita, dan tiada sekutu bagi Allah. Maka yang kita harapkan, kita takuti hanya Allah ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, beriman kepada hari akhir yang akan meminta pertanggungjawaban kita, beriman kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, beriman kepada Rasul sebagai tauladan kita. Ini merupakan basis dari seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian pilar yang berdiri di atas fondasi tersebut dalam membangun seluruh kehidupan perekonomian kita adalah kehidupan yang terbangun di atas amanat dan tanggung jawab. Yang pertama pilarnya, kehidupan yang dibangun di atas amanat dan tanggung jawab. Bukan dibangun di atas asas kepemilikan atau menafikan kepemilikan seperti yang dianut oleh kaum kapitalis dan komunis,
Kalau kaum kapitalis membangun kehidupan ekonominya atas dasar kepemilikan yang mutlak dan bebas. Sedangkan di tengah-tengah kaum komunis, di kalangan Marxis, mereka membangun perekonomian mereka dengan menafikan hak milik perorangan. Semua menjadi milik bersama, kemudian semua diatur oleh Politbiro, oleh penguasa yang mengatur hak-hak rakyat. Dua-duanya merupakan sistem yang akan menjerumuskan umat ke dalam kebinasaan, kecelakaan. Kaum kapitalis dengan kebebasan mereka untuk menguasai modal, memonopoli, menimbulkan kerusakan di atas muka bumi, membuat rakyat akhirnya hanya menjadi buruh-buruh pekerja rodi pada industri-industri mereka maupun pertanian mereka. Sedangkan kaum Marxis, kaum komunis tidak kalah buruknya dibandingkan mereka, memindahkan kekuasaan dari pemilik kapital kepada para penguasa, baik itu partai sosialisnya seperti yang kita jumpai pada era-era Brezhnev, Khrushchev, Lenin, Stalin, ya, hingga kehancuran Soviet Union. Kemudian bangkit kembali Rusia dengan membangun ekonominya meninggalkan doktrin-doktrin kaum komunis Marxis. Begitu pula pada era Mao Zedong ketika Cina mengalami kemerosotan dan kemunduran yang luar biasa. Tapi sayangnya dari rangkulan dan pelukan komunisme, Cina masuk ke dalam pelukan kapitalisme. Walaupun negara tersebut menjadi negara besar yang memiliki cadangan devisa yang besar, tapi ternyata nasib rakyat tidak banyak berubah. Sedangkan dalam Islam, fondasi kehidupan kita adalah iman kepada Allah dan hari akhirat. Sedangkan bangunan kehidupan ini bertumpu di atas pilar amanat dan tanggung jawab, mengingat kita sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pilar yang kedua adalah al-amal, bekerja. Tapi bukan sembarang pekerjaan, yang kita lakukan adalah amal-amal soleh, kebajikan, yang kembali bukan hanya kepada diri kita, lalu merugikan orang banyak, tapi kembali kebaikannya kepada masyarakat luas. Bahkan bukan hanya terbatas pada manusia. Hewan-hewan pun merasakan rahmat yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan bimbingan petunjuk Allah. Tumbuh-tumbuhan pun alam sekitarnya terjaga, terpelihara. Nah, ini yang tidak kita jumpai saat ini, di mana kaum muslimin dengan tangan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, di daratan, di lautan, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, bernegara. Mereka telah menjerumuskan umat mereka ke dalam kehancuran dengan tangan-tangan mereka sendiri. Saksikan bagaimana kebodohan yang dialami oleh bangsa Arab yang mau diadu domba, dipecah belah dengan isu Syiah dan sunnahnya. Mereka menghancurkan negeri mereka, rumah mereka dengan tangan mereka sendiri, bukan oleh perbuatan Zionis. Zionis hanya meniup dan menggendangi mereka, sedangkan mereka saling menghancurkan. Yang mati dari kalangan Islam, begitu pula yang membunuh dari kalangan Islam, kemudian yang membunuh pun ikut terbunuh. Mereka menghancurkan bangunan yang selama ini mereka bangun, infrastruktur mereka, fasilitas-fasilitas yang mereka bangun dengan dana yang begitu besar, kembali mereka hancurkan, yang akan menjerumuskan mereka menuju kehidupan yang kembali dari dasar dan permulaan, yang akan membuat mereka berhutang ke sana maupun kemari. Begitu pula di negeri kita hari ini sekalian, yang menjadi pemimpin di atas orang-orang Islam, yang menjadi wakil rakyat orang Islam, yang memenuhi masjid orang Islam, yang berdagang di pasar orang Islam. Begitu pula para petaninya orang-orang Islam. Tapi disebabkan karena kita tidak menyadari akan tugas kita, peran kita, tanggung jawab kita, kehidupan yang merupakan amanah, dan untuk betul-betul membangun kehidupan kita dengan bekerja yang baik. Oleh karena itu kita jumpai padang pasir seperti negara atau benua Australia berubah dengan bekerja, dengan membangun kedisiplinan dan kebersihan hidup. Begitu pula Jepang sehabis kehancurannya dalam peperangan dunia kedua, bangkit kembali dengan usaha dan pekerjaan. Begitu pula Taiwan, begitu pula Korea. Bukan justru kita bermain di pasar uang, asyik berjudi di bursa-bursa saham.
Kemudian tanpa bekerja kita mendepositkan uang kita di bank, melakukan kebohongan, pengkhianatan, kemudian mengkhianati amanat yang diamanatkan oleh Allah, yang diamanatkan oleh rakyat. Akhirnya mengakibatkan kita hadirin sekalian telah menjerumuskan negeri kita, bangsa kita, negara kita menuju kehancuran, hingga akhirnya kita tak ubahnya bagikan orang yang sedang tenggelam di lautan tanpa pelampung, kita menggapai ke sana kemari. Tidak berdaya di hadapan kekuatan dolar yang mulai hadirin sekalian menjajah rupiah kita, membuat akhirnya perekonomian kita mengalami keruntuhan, kelesuan disebabkan karena ketergantungan rupiah kita kepada mata uang dolar tersebut. Kemudian BI akhir-akhir ini berupaya untuk melepaskan diri dari dolar. Jadi bagaimana mungkin mereka akan mampu melepaskan diri mereka dari dolar atau ketergantungan rupiah pada dolar, sedangkan hutang luar negeri kita selangit, baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Dan bagaimana mungkin BI akan mampu untuk mengembalikan kepercayaan kepada rupiah kalau sikap pegawai-pegawai BI tidak tegas dan negara tidak memberikan jaminan kepada rakyat dan hak-hak mereka di saat mereka mempergunakan mata uang rupiah mereka. Mereka akan dijaga, dilindungi, dan mata uang tersebut tidak akan mengalami devaluasi kalau rakyat dibangkitkan kepercayaan mereka. Rakyat diayomi, dilindungi, rakyat tidak akan segan-segan mengeluarkan tabungan mereka untuk negara mereka, bangsa mereka. Tapi kalau tabungan mereka, harta mereka harus diberikan untuk pejabat-pejabat yang korup atau konglomerat-konglomerat yang merugikan negara, karena selama ini perekonomian kita hanya mementingkan kelompok-kelompok orang yang berkuasa atau konglomerat-konglomerat hitam, bangunan-bangunan yang megah, building, gedung pencakar langit, industri-industri. Coba tanya, semua ini untuk melayani rakyat? Apakah untuk melayani konglomerat dan sebagian pejabat yang bekerja bersama mereka? Sedangkan yang kembali kepada pertanian, coba perhatikan bagaimana sungai-sungai kita yang tercemar, baik Citarum, baik Ciliwung. Kita menyaksikan bagaimana sungai yang tercemar yang merusak tanaman para petani. Sedangkan para pejabat di atas membuka lahan-lahan industri yang menimbulkan pencemaran tanpa sama sekali peduli terhadap nasib rakyat. Akhirnya pertanian kita merosot dan menurun, mengalami kegagalan, padi-padi yang tumbuh pun tercemar. Jadi perekonomian di negeri kita sebetulnya bukan untuk melayani rakyat, tapi untuk melayani orang-orang yang berkuasa di atas, melayani kaum kapitalis, melayani juga pejabat-pejabat yang bekerja bersama mereka. Akhirnya banyak mental pejabat kita, sebagian dari pejabat kita mental mereka tak ubahnya bagikan mental broker dan maklar, bukan mental orang yang memegang amanat dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk memperbaiki perekonomian kita, memperbaiki kehidupan sosial kita yang tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, memperbaiki juga kehidupan berbangsa bernegara kita juga yang tidak lepas dari pengaruh ekonomi, hanya dengan jalan kita kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya, dan hidup dengan bersih, lurus, amanat, dan berbuat kebajikan. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa-siapa yang menyerahkan wajahnya, hidupnya seutuhnya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan, maka dia telah berpegang kepada pegangan yang kokoh kuat yang tidak akan pernah goyah. Bukan pegang pada dolar, bukan berpegang pada euro, bukan berpegang pada Amerika atau pada Rusia, bukan berpegang pula kepada Cina, tapi berpegang kepada Allah yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa. Dan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam kebersihan, kejujuran akan membangun perekonomian kita. Oleh karena itu bursa saham harus dihentikan perdagangannya. Karena yang diperdagangkan bukan barang yang real, yang diperdagangkan adalah alat tukar yang seharusnya dipergunakan untuk membangun, untuk membuka lahan-lahan. Tapi yang terjadi justru saat ini hadirin sekalian, uang kita melemah disebabkan karena salah satunya perdagangan di bursa, salah satunya hutang luar negeri kita karena kerakusan dan ketamakan sebagian orang. Salah satunya hadirin sekalian disebabkan karena kehilangan kepercayaan umat atau anak-anak bangsa kepada dolar, kepada rupiah. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk menyimpan simpanan mereka dalam bentuk dolar. Ditambah lagi pejabat kita juga tanpa perhitungan berupaya untuk membeli barang-barang dari luar bukan karena kebutuhan yang mendesak. Belakangan ini kita mendengar bahwa salah seorang menteri BUMN kita
bersama Garuda bersepakat untuk membeli Airbus A350 sebanyak 10 buah pesawat. Untuk mendanainya akan meminjam uang dari Bank Cina sebesar 44, sekian miliar dolar. Sedangkan harga real pesawat diperkirakan paling-paling hanya sekitar 11-12 miliar dolar. Kemudian kita bertanya, untuk apa pesawat-pesawat ini? Kalau kita pergunakan untuk armada domestik kita, pesawat kita sekarang telah melampaui batas. Bahkan airport kita sekarang pada saat pesawat akan landing maupun take off dalam keadaan yang luar biasa jam dan penuhnya. Pada saat landing kita harus menunggu di atas berputar-putar. Pada saat take off juga kita harus menunggu dalam waktu yang cukup lama karena ramainya lalu lintas udara kita. Itu bukan hanya di ibu kota, bukan hanya di Surabaya, di berbagai macam daerah. Lalu Garuda akan membeli 10 pesawat. Kalau pesawat tersebut menjadi tambahan armada untuk kebutuhan domestik, berarti perdagangan pesawat tersebut, penumpang membayar dengan rupiah, kemudian setelah itu rupiah harus dialihkan menjadi dolar untuk membayar hutang luar negeri, akan meningkatkan permintaan terhadap dolar yang akan membuat rupiah akan semakin terpuruk. Kalau mereka mengatakan kami akan gunakan sebagai armada untuk angkutan di Eropa dan di Amerika, ketahuilah pada saat ini dunia penerbangan dalam keadaan lesu. Dunia penerbangan dalam keadaan lesu di Amerika, di Eropa, dan tidak mungkin kita akan mampu untuk bersaing dengan mereka, bersaing dengan Etihad, di mana negaranya mempunyai hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan Amerika dan Eropa. Lalu kita Indonesia akan masuk di tengah-tengah mereka bersaing dengan 10 pesawat yang besar. Ini nonsen dan omong kosong. Oleh karena itu menyedihkan sekali hadirin sekalian, pola fikir pejabat-pejabat kita yang kebanyakan dari mereka berjiwa broker dan maklar, bukan berusaha untuk menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Lalu saya dengar kembali bahwa pemerintah akan membangun pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan 35.000 megawatt. Yang 5.000 dibangun oleh PLN, yang 30.000 dibangun oleh swasta. Swasta kembali akan meminjam uang dari luar, kemudian nanti dengan menarik dana dari masyarakat, dalam bentuk rupiah mereka harus beli dolar lagi untuk membayar hutang luar negeri, yang akan membuat ekonomi kita semakin terpuruk. Oleh karena itu betapa indahnya hadirin sekalian, kalau seandainya para pengusaha kita yang memiliki uang, mereka berinvestasi bukan hanya pada saat mereka butuh, mereka meminjam dengan mempergunakan LC dari bank kita. Begitu keuntungan mereka dapatkan, mereka alihkan ke dolar yang mereka simpan di luar negeri atau mereka simpan di rumah-rumah mereka, yang menambahkan kerugian bagi bangsa kita. Oleh karena itu kita harapkan mereka mencairkan uang mereka, berinvestasi untuk membangun pembangkit tenaga listrik. Kemudian mereka serahkan kepada PLN. Jangan mereka yang mengatur dan mengelola. Akhirnya mereka menjual harga listrik atau tarif dasar listrik dengan begitu tinggi. Sekarang kita merasakan bagaimana kita harus membeli harga listrik dengan harga yang mahal. Rakyat semakin hari semakin terdesak, semakin terhempit dengan naiknya kebutuhan mereka, padahal gaji mereka tidak bertambah dengan meningkatnya harga listrik dari waktu ke waktu. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu kita setuju memberikan dukungan penuh mereka membangun pembangkit tenaga listrik, tapi hendaklah negara yang menangani masalah ini. Pembangunannya, tendernya secara terbuka, di bawah pengawasan dan kontrol. Jangan biarkan mereka para pencuri penggarong melakukan pencurian dan markup yang berlipat-lipat ganda yang menjadi beban buat masyarakat. Karena setiap hutang yang diambil oleh pemerintah, yang harus membayar adalah rakyat. Oleh karena itu tidak mungkin dengan seenak-enaknya Menteri BUMN kita
atau pihak Garuda kita, atau katakanlah lembaga-lembaga yang lain melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi dengan membebani rakyat harus membayar hutang selama puluhan bahkan ratusan tahun, bagaimana mungkin bangsa dan negara kita akan bangkit? Oleh karena itu rakyat harus mengontrol kinerja pemerintah, meminta pertanggungjawaban mereka baik langsung ataupun melalui wakil-wakil rakyat mereka, agar tidak sembarangan mereka meminjam keluar, membebani bangsa dan negara, membuat mata uang rupiah jatuh, gaji yang mereka terima tidak sebanding dengan pengeluaran mereka yang semakin hari semakin besar. Oleh karena itu jalan satu-satunya, jiwa kita kembali kepada Allah. Selagi pejabat-pejabat kita, wakil rakyat tidak takut kepada Allah, tidak merasakan pengawasan Allah terhadap diri mereka, maka seluruh kebijakan mereka akan merusak dan menghancurkan bangsa dan negeri kita. Kita tidak ingin berpindah dari pelukan Amerika ke pelukan Rusia, dari pelukan Rusia masuk ke dalam pelukan Cina, tapi kita ingin berpegang kepada Allah, membangun bangsa kita, negara kita, perekonomian kita, kehidupan sosial kita, hanya dengan kembali kepada Allah, berserah diri, dan membangun kehidupan kita atas dasar hadirin sekalian rasa tanggung jawab bahwa ini merupakan amanat. Kemudian kita bangun kehidupan kita dengan bekerja, berjuang dengan penuh kejujuran dan jujur dan amanat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Ayat-ayat Allah begitu banyak, petunjuk begitu penuh dengan hikmah, tapi kalau tidak kita amalkan, apa gunanya? Setelah itu Allah mengancam, wa man kafara fala yahzunka kufru. Siapa-siapa yang ingkar, janganlah engkau dibuat berduka oleh keingkarannya. Mereka-mereka para pejabat yang ingkar, yang korup, yang lupa kepada Allah, kalau mereka kafir, mereka ingkar, menolak untuk betul-betul menjalankan amanat yang Allah amanatkan di atas pundak mereka, jangan kau dibuat bersedih oleh kekafirannya. Ini merupakan hiburan dari Allah untuk Rasulnya, begitu pula untuk para sahabatnya, begitu pula untuk orang yang beriman. Fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum, kepada kami kelak mereka akan dikembalikan. Fanunabbi'uhum bima amilu, kemudian kami akan beritahukan mereka tentang apa yang pernah mereka perbuat. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa-apa yang menjadi rahasia hati mereka yang tersimpan dalam dada. Ingat, bukan hanya yang tersembunyi, bukan hanya yang nampak, yang tersembunyi pun semua diketahui oleh Allah. Numatti'uhum qalilan thumma natarruhum ila adzabin ghalidh, kami akan biarkan mereka bersenang-senang sesaat, kemudian kami akan paksa jerumuskan mereka ke dalam azab yang amat berat, yang mengerikan dan menakutkan. Oleh karena itu di hadapan kita hanya dua jalan. Satu jalan kembali kepada Allah, beramal, bekerja, melakukan kebajikan dalam hidup ini yang akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan, atau kita ingkar kepada Allah. Keingkaran tersebut hanya akan kembali kepada kita. Maka wahai seluruh aparat pemerintah, wahai wakil-wakil rakyat, kalian tidak akan menjabat untuk selama-lamanya, dan kalian tidak akan hidup juga kekal dan abadi. Sebelum terlambat, sebelum kalian turun, hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk bekerja sama membangun negeri kita atas rasa tanggung jawab bahwa kita sedang menerima amanat Allah, dan bekerja keras serta mengajak rakyat untuk bekerja secara sungguh-sungguh memperbaiki nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Hidupkan sektor pertanian, kemudian perbaiki sungai-sungai kita, irigasi kita, begitu pula industri-industri yang komoditasnya lokal dikembangkan agar tidak menjadi beban buat kita. Tidak perlu kita membangun negeri kita semewah-mewahnya, yang penting kita membangun kesejahteraan bagi rakyat, melindungi hak-hak mereka, memberikan jaminan hidup yang mencukupi, dan bangun juga kekuatan militer kita yang kokoh kuat untuk dapat melindungi bangsa negara kita, dan juga kepolisian kita yang bersih, yang jujur, yang dapat betul-betul melindungi hak-hak rakyat dan keamanan mereka pada masa-masa damai. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 25 Allah menerangkan kepada kita betapa anehnya, kontradiksinya sikap perbuatan mereka-mereka yang telah mengakui bahwa Allah pencipta mereka, tapi dalam kehidupan ini justru mereka berpaling dari Allah dan bergantung kepada selain Allah.
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Bila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, kau tanyakan pada mereka semua kaum musyrikin, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan mengatakan yang menciptakan semua ini adalah Allah. Karena tidak mungkin makhluk seperti kita, bahkan berhala yang disembah oleh kaum musyrikin mampu untuk menciptakan semua ini. Mereka menyadari bahwa pencipta mereka dan alam raya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila demikian, qul alhamdulillah, katakan seharusnya segala puji bagi Allah. Kalian seharusnya kembali kepada Allah. Puja-puji kalian, harapan kalian, permohonan kalian seharusnya kalian persembahkan, tujukan kepada Allah. Jadi antara apa yang mereka tahu dengan apa yang mereka yakini bertolak belakang. Mereka meyakini bahwa pencipta langit bumi yang menurunkan hujan adalah Allah, tapi ternyata waliyadzubillah harapan mereka, permintaan mereka, mereka tunjukkan kepada selain Allah. Bahkan mereka menolak untuk mengatur hidup mereka sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Padahal tubuh mereka, seluruh sistem yang ada diatur dan dikemudikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menggambarkan kontradiksinya orang-orang musyrik antara apa yang mereka tahu dengan apa yang mereka yakini dan apa yang mereka kerjakan. Oleh karena itu orang yang beriman, mereka hanya tahu dalam hidup ini satu-satunya Tuhan yang mencipta, yang memelihara, yang berkuasa dengan penuh keagungan, kebijaksanaan. Daripadanya kita berawal, kepadanya kita kembali, dan daripadanya kita mengambil sumber-sumber hukum, sebagaimana daripadanya kita menerima nikmat-nikmat karunia yang tak terhingga. Jadi katakanlah alhamdulillah, ternyata apa yang disampaikan para nabi, para rasul yang diterangkan Al-Quran adalah kebenaran. Perbuatan kalian justru yang bertolak belakang dengan kebenaran. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Sayang, sungguh sayang, bukan mereka mengikuti yang benar dan hak, tapi kebanyakan mereka justru la ya'lamun, tidak berpengetahuan. Kita banyak jumpai orang-orang Islam mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah. Pada saat mereka sakit susah kembali memohon pada Allah. Tapi begitu berkaitan dengan kehidupan mereka, mereka menolak untuk diatur oleh Allah. Mereka mengatakan agama hanya sekedar ritual, tidak boleh sama sekali intervensi dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, ekonomi, maupun kehidupan politik dan budaya. Mereka berbuat sesuka hati mereka. Silahkan kalian bersenang-senang beberapa saat, tapi tidak lama lagi kalian akan menghadap ke hadapan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah seluruh yang terdapat di langit dan di bumi. Dialah satu-satunya pemilik, penguasa. Innallaha huwal ghaniyul hamid. Kalau seluruh makhluk butuh kepada Allah, sedangkan Allah dialah satu-satunya yang maha kaya lagi maha terpuji. Ketaatan kita tidak akan menambahkan kebesaran Allah, keingkaran kita tidak akan mengurangi kebesaran keagungannya. Tapi ketaatan kita kembali kepada kita, keingkaran kita hanya akan merugikan diri sendiri. Lalu setelah itu Allah menggambarkan pada kita kekuasaannya, keagungan yang tak terhingga. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Allah memberikan satu perumpamaan yang benar-benar amat menakjubkan, yang akan membuka akal orang-orang yang mau berfikir. Seandainya seluruh pohon yang terdapat di atas muka bumi, baik yang terdapat di hutan tropis, di Asia, di Amerika, di Afrika, di Eropa, hutan-hutan yang ada semuanya, pohon-pohonnya digunakan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu, dan lautan sebagai tintanya. Mim ba'dihi sab'atu abhur, kemudian ditambah lagi dengan 7 kali lipat samudra yang ada. Samudra Atlantik, Pasifiknya, Samudra Indianya, seluruhnya hadis sekalian dijadikan sebagai tinta, ditambah lagi 7 kali lipat dari lautan yang ada. Mana fidat kalimatullah. Niscaya pena-pena yang terbuat dari seluruh pohon di bumi
tinta-tinta yang diambil dari lautan yang berlipat-lipat ganda tak akan mampu untuk menulis dan mencatat seluruh kalimat Allah. Kalimat Allah tidak akan pernah berakhir. Ini baru kalimatnya, baru makhluknya. Bagaimana mengenai zatnya? Oleh karena itu sungguh betul-betul menggelikan, membuat orang tertawa terbahak-bahak di saat sebagian umat Islam menggambarkan Tuhan itu sama dengan makhluk bertangan, berkaki, duduk di atas kursi, kemudian melonjorkan kakinya. Wal-iyadzubillah. Ini betul-betul merupakan tashbih, merupakan penyerupaan dengan makhluknya, karena mereka tidak kembali kepada Quran yang mengatakan laisa kamitslihi syai', tapi mereka kembali kepada hadis yang bersumber dari perjanjian lama, bahwa innallaha khalaqa Adama ala surati, Allah menciptakan Adam sesuai dengan gambarannya. Jadi gambaran manusia ini sebetulnya merupakan gambaran dari Allah. Wal iyadzubillah, padahal Allah sudah jelaskan walam yakun lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai' subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Tapi benak mereka yang picik menggambarkan Tuhan dalam gambaran yang mirip dengan manusia, atau raksasa yang duduk di atas kursi melonjorkan tangannya, melonjorkan kakinya, kemudian bertangan, bermata, berhidung, bermulut dan lain sebagainya. Wal iyadzubillah, subhanahu wa ta'ala amma yasifun, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Jangankan Allah, makhluknya saja kalimat-kalimatnya tidak mampu sama sekali dicakup oleh gambaran yang tadi Allah gambarkan kepada kita, apalagi akal kita yang amat terbatas. Oleh karena itu seharusnya hadirin sekalian kita membersihkan khayalan kita, fikiran kita dari gambaran-gambaran yang tidak sesuai dengan Allah. Kita hanya dapat mengatakan subhanak, maha suci Engkau. Akal kami, khayal kami tak mampu sama sekali untuk meliputi dirimu. Engkau di atas segala sesuatu, sedangkan kami hambamu yang lemah, yang berpengetahuan yang amat picik tak berarti. Kami tak dapat mengenali Engkau, kebesaran dan keagunganmu sebagaimana mestinya. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi pena-pena yang dibuat sebagai pohon-pohon di bumi dijadikan sebagai pena lautan, sebagai tinta, ditambah lagi berlipat-lipat kali ganda tak akan mampu menulis kalimat Allah. Maka jangan sekali-kali kita menggambarkan, menghayalkan Allah dalam benak kita, karena itu bukan Tuhan kita. Itu merupakan hasil dari buatan khayal kita, Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan dengan khayalan kita, kemudian setelah itu kita sembah. Maha suci Allah. Apa bedanya dengan para penyembah berhala yang menyembah patung-patung, kemudian mereka sembah? Kalau berhala mereka buat dengan tangan-tangan mereka, sedangkan gambaran-gambaran yang picik tentang Allah kita buat dengan imajinasi kita dan khayalan kita. Akhirnya kembali kita dijerumuskan syaitan dalam penyembahan berhala. Wal iyadzubillah. Tapi katakan Allah laisa kamitslihi syai', Allah istawa ala arsyihi, bersemayam di atas arasnya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, bukan seperti gambaran yang kita khayalkan, kita fikirkan. Allah laisa kamitslihi syai', Allah zat yang tidak menempati ruang dan masa, karena ruang dan masa adalah ciptaan Allah. Allah yang maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu, sedangkan segala sesuatu butuh kembali kepadanya. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Jangan kalian menganggap bahwa penciptaan kalian bagi Allah merupakan satu hal yang sulit. Begitu pula untuk membangkitkan kalian kembali. Allah menciptakan kalian dari ketiadaan, begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan kalian kembali. Kalau dahulu menciptakan dari ketiadaan, Allah akan membangkitkan kembali setelah Allah menciptakan kalian. Apa kesulitannya bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah sesungguhnya penciptaan kalian dan membangkitkan kalian di hari kemudian nanti bagi Allah tak ubahnya bagaikan membangkitkan dan menciptakan satu jiwa. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Tubuh kalian yang dilumat oleh bumi semua tercatat dalam kitab Allah, kemana perginya, di mana beradanya. Kalau Allah akan satukan kembali, kemudian Allah akan kembalikan jiwa dan ruh kalian ke dalam tubuh kalian, kemudian kalian akan berdiri di hadapan Allah. Maka ingatlah saat-saat tersebut, mudah-mudahan akan jadi
rem bagi kita untuk menghentikan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Semoga para pemimpin kita betul-betul dapat bersatu. Kita berharap kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden bekerja sama satu dengan lainnya. Begitu pula para menteri bekerja sama, bukan mereka loyal kepada partai mereka, tapi mereka loyal kepada Allah, dan mereka bersungguh-sungguh merasakan bahwa ini amanat dan bekerja untuk kebaikan bangsa dan tanah air. Kurangi kita meminjam kepada pihak luar yang akan menjadi beban buat kita. Ajak para konglomerat berinvestasi, berikan keuntungan pada mereka daripada memberikan keuntungan bagi pihak asing. Bangun pembangkit tenaga listrik yang akan membantu masyarakat untuk dapat menemukan dan mendapatkan layanan listrik dengan harga yang terjangkau oleh mereka, walaupun mereka menerima semua pendapatan mereka dengan rupiah. Tapi kalau segala sesuatu betul-betul dipelihara, dijaga dengan penuh keseimbangan, keadilan, niscaya mereka akan menikmati betul-betul kehidupan mereka. Dalam waktu singkat, kebutuhan akan dolar akan berkurang. Baru pada saat itu BI akan mampu untuk melepaskan ikatan rupiah dengan dolar. Pihak luar akan membeli barang kita dengan rupiah. Kita membeli juga barang dari luar dengan mempergunakan rupiah, karena kita bukan bangsa yang berhutang dan bangsa yang terjajah. Kalau tidak mungkin. Kita harus punya stabilitas untuk menjaga keamanan negeri. Kita harus punya trust, kepercayaan terhadap mata uang kita, karena pemerintah menegakkan keadilan. Dan hendaklah kurangi kebiasaan kita keluar negeri menghabis-habiskan uang. Begitu pula orang-orang yang telah pergi haji, tidak perlu mereka berangkat haji kembali. Yang pergi umrah tidak perlu berulang kali. Lebih baik kalian infakkan uang kalian untuk kebutuhan rakyat, bangsa, negara. Sedangkan dolar biar dipergunakan pemerintah untuk membayar hutang luar negerinya. Dan kita berharap mudah-mudahan pihak Garuda tidak jadi membeli pesawat tersebut sebanyak 10 untuk dipergunakan bagi kebutuhan di luar, bersaing dengan pasar luar. Semua itu hanya kebohongan. Dan kalau tujuannya hanya untuk mencari keuntungan dari pembelian pesawat tersebut, ingat bahwa kalian adalah pejabat-pejabat yang akan diminta pertanggungjawabannya. Rakyat telah memberikan gaji buat kalian untuk melayani mereka, bukan untuk membuat kalian lupa congkak di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggung jawab untuk menjaga uang rakyat, sedangkan BUMN, perusahaan yang diberikan kekuasaan untuk menjalankan berbagai macam kebijakan dan usaha, maka hendaklah mereka bertanggung jawab di hadapan Allah, bertanggung jawab juga di hadapan rakyat, dan jangan jerumuskan bangsa negara menuju kehancuran dan kerusakan. Demikianlah para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat membangun kehidupan kita di atas tiang-tiang pilar rasa tanggung jawab dan amanat, bekerja keras yang berdiri di atas fondasi keimanan kita kepada Allah, hari akhirat, keimanan kita kepada Al-Quran, dan petunjuk ketauladanan Nabi kita bagaimana mampu dalam waktu relatif singkat membangun kehidupan negara, bangsa dalam keadaan yang betul-betul terbebas dari berbagai macam penjajahan-penjajahan, dan mampu untuk mengelola perekonomian mereka sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan betul-betul kehidupan yang penuh dengan rahmat bagi seluruh al-alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Iwan dan Ahmad, telah kita dengarkan tadi renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas yang mengambil surat Luqman ayat 20 sampai dengan ayat 28. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Muhammad Krishna, Andri Talita Seruput, dan juga Ondi Saputra. Kemudian di atas Zain, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Antar Rahman, Ya Rabbi Antar Rahim, Ya Rabbi Antal Malik Al-Quddus, Ya Rabbi Antas Salam, Ya Rabbi Antal Mu'min, Ya Rabbi Antal Muhaymin, Ya Rabbi Antal Aziz,
يا ربي أنت الجبار يا ربي أنت المتكبر